Dia mah ini nih, aduh aku lagi ngerjain kampus soal luas. Kamu tahu nggak gimana caranya? Oh, tadi tentang itu. Aku harus tahu rekomendasi. Boleh dong, sini. Hadio, lagi ngapain? Baru mau nonton bareng loh. Nonton apa? Nonton video materi. Kamu mau ikut? Mau dong. Halo everyone, di video kali ini kita bakal bahas tentang aplikasi integral untuk menghitung luas daerah tidak beraturan atau irregular dengan GeoGebra. Oke, sebelum itu mari kita bahas tentang konsep integral. Integral Riemann. Integral Riemann adalah metode untuk menghitung luas daerah di bawah kurva fungsi kontinu pada suatu interval tertutup dengan cara membagi interval menjadi subinterval atau partisi. Oke, di sini kita sudah punya daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx serta garis X sama dengan A dan X sama dengan B, seperti gambar di atas. Oke, kita bisa membagi interval tertutup A sampai B ini menjadi subinterval. Luas subinterval atau partisi ini dapat dinyatakan data X, Fx. Jika jumlah partisi semakin banyak di mana N mendekati tak hingga, maka lebar partisi semakin kecil dan luas partisi semakin mendekati luas daerah yang asli. Sehingga luasnya dapat kita nyatakan dengan integral A sampai B Fx dx. Oke, kita sudah membahas tentang konsep dasar integral. Di zaman yang serba canggih ini, kita bisa memanfaatkan aplikasi GeoGebra untuk membantu kita dalam mengukur luas daerah yang tidak beraturan atau irregular. Gimana sih caranya menggunakan GeoGebra? Simak video selanjutnya ya. Oh gitu. Iya gitu. Gimana udah paham? Ya sih ada sih. Ada contoh lain nggak selain ini? Kayaknya kita bisa loh hitung luas benda yang biasanya kita pakai sehari-hari. Apa tuh? Gimana kalau kita coba hitung lensa kacamatanya Al? Oh iya. Kan kita coba hitung pakai GeoGebra. Emang bisa? Bisa. Sini, aku kasih tahu caranya. Nah, jadi karena kita akan mengukur lensa kacamata, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memfoto lensa kacamata tersebut selaku objeknya. Lalu jika sudah, kita harus insert foto tersebut ke GeoGebra-nya. Begini caranya. Lalu setelah di-insert, jangan lupa untuk diturunkan opasitasnya ya teman-teman. Agar apa? Agar lebih mudah saat menambahkan titik dan juga mengukurnya nanti. Setelah diturunkan opasitasnya, kita tinggal menyesuaikan aja nih ukurannya mau menggunakan skala berapa kali berapa. Di sini saya menggunakan skala 1:1 di mana 1 di GeoGebra ini itu merepresentasikan 1 di ukuran aslinya. Jadi akan lebih mudah untuk menghitungnya. Karena di ukuran aslinya itu adalah 5 cm, jadi di sini saya pakai hingga titik maksimalnya di 5 titik X. Nah, setelah kita sesuaikan skalanya tadi, jangan lupa untuk meletakkan objek atau lensa kacamata ini tadi di antara sumbu X yang atas dan juga yang bawah ya teman-teman. Baik, setelah selesai, maka langkah yang berikutnya adalah memberikan titik-titik. Di mana sih? Di sini guys, di tools. Terus kita pilih yang poin. Nah, terus kita tinggal tambahin titik-titik di setiap poinnya menyesuaikan dengan bentuk lensa kacamatanya. Setelah selesai, kemudian kita ke algebra dan kita masukkan rumus fit poly. Nah, kita masukkan fit poly, terus sesuaikan aja. Itu mau dari titik berapa sampai berapa. Kalau saya di sini itu titik C, D, dan E. Begitu pula seterusnya. Agar apa? Agar kita bisa membuat profilnya. Jangan lupa kita berikan koma 2 di belakang. Karena apa? Karena di sini kita menggunakan fx kuadrat ya. Nah, selanjutnya setelah sudah selesai, kan sudah terbentuk semua nih yang di atas dan juga di bawah sumbu X. Lalu langkah berikutnya adalah mempartisinya. Di sini saya akan mempartisi lensa kacamata ini menjadi 6 bagian, di mana untuk bagian di atas sumbu X itu 3 partisi dan yang di bawah sumbu X juga 3 partisi.
Nah, untuk mempartisinya, kita bisa menggunakan rumus integral. Dimana pada GeoGebra kali ini, saya menggunakan rumus integral biasa ya teman-teman. Yang mana integral biasa ini, kita menggunakan fungsi, kemudian start x value-nya, lalu nx value-nya. Karena di sini tadi fx-nya saya itu dimulai dari 0, dan di akhirnya di titik E, maka kita ambil nilai x di titik E. Nah, sudah terlihat kan partisinya? Nah, setelah ini kita lanjutkan ke partisi-partisi berikutnya dengan cara yang sama, menyesuaikan jika tadi dimulai dari titik mana sampai di titik mana. Karena tadi kita berhenti di titik E, maka kita mulai lagi dari nilai x di titik E, dan diakhiri untuk nilai x di titik berikutnya ini kita bertemu di titik potongnya di L. Jadi, kita masukkan nilai x di titik L, begitu seterusnya. Nah, setelah dipartisi semua seperti tadi, kan sudah kelihatan ya berapa sih nilai luas dari tiap partisinya. Nah, kita tinggal lihat aja, di luas daerah pertama itu besarnya segini, luas daerah kedua itu segini, begitu pula ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, setelah semuanya ditemukan, di sini kan untuk luas daerah yang berada di bawah suhu X, yaitu luas daerah 4, 5, dan 6 itu bernilai negatif, kita tetap akan menghitungnya bernilai positif. Karena apa? Karena luas sendiri itu akan selalu positif. Kalau tidak salah, itu menyesuaikan dengan jarak, karena jarak itu sifatnya mutlak gitu ya, jadi akan selalu positif. Setelah ditemukan semua luasnya tadi, kita tinggal menambahkan besar dari luas daerah A, B, C, atau luas dari daerah 1, 2, 3, sampai 6. Setelah semuanya ditambahkan, maka kita akan mendapatkan jumlah luasnya. Di sini untuk lensa kacamata, luas lensanya itu ternyata ada 16,680573830230 cm². Jadi kita udah menemukan kan ini luasnya berapa sih? Kalau sudah selesai kan? Jadi kita sudah mengetahui luas dari lensa kacamatanya si Aul ini berapa sih gitu kan? Gampang, kalau pakai GeoGebra kita bisa langsung visualisasikannya dan langsung mendapatkan nilainya. Kita tinggal pakai rumus-rumus yang ada di GeoGebra tadi. Begitu teman-teman. Nah, sudah jadi nih. Oh gitu caranya. Tapi yang tadi kan yang ambil oval ya. Kalau misal di laboratorium bisa nggak sih? Harusnya sih bisa ya. Lagi apa ya? Kalau misal tes komputer, Digital. bisa nggak? Bisa sih, harusnya bisa. Mau Coba coba nggak? Mau dong. Ayo kita coba. Halo teman-teman semua, aku Aulia bakal jelasin ke kalian gimana sih cara kita biar bisa menghitung luas dari tas digital. Oke, yang pertama kalian harus mengukur panjang dari si benda ini. Ini udah aku hitung dan panjangnya itu 3,3 cm. Oke, langsung aja kita aplikasikan ke GeoGebra. Yang pertama, kita harus menempatkan benda tersebut di suhu X dan dengan skala 1:1. Ini emang sengaja aku buat proporsional antara sisi atas dan bawahnya biar kita lebih mudah dalam hitungnya. Jadi cukup kita hitung atasnya aja nanti. Ntar kita kali 2. Oke, yang kedua kita buat titik-titik sesuai dengan sisi tepi dari bendanya. Dan ini aku buat 4 fungsi. Kemudian kita hitung luas dari setiap fungsinya. Kita bilang function fx 0,0,18. Kenapa 0? Karena tadi itu diawali dengan titik C, di mana titik C itu 0,0 dan diakhiri oleh titik I, di mana I-nya adalah 0,18. Oke, ini udah ketemu satu fungsi. Lakukan hal yang sama kepada semua fungsi. Nah, ini udah ketemu semua fungsinya. Kemudian kita tambahkan semuanya. Nah, itu luas dari sisi atas. Lalu kita kali dengan 2 biar ketemu luas keseluruhannya. Oke, gitu aja. Sekian, terima kasih. Oh gini, thank you ya guys sudah bantuin. Jangan gitu, kita kan tadi juga belajar sama-sama ya kan Alf? Iya, teman-teman juga belajar bareng kan. Ayo, pada nyimak gak tadi? Awas kalau sampai nggak nyimak. Kalau nggak nyimak, ulang ya videonya. Semoga videonya bermanfaat. Thank you.